Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan melanjutkan tafsir tematik kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tafsir Al-Quran tentang sesuatu yang sangat penting, menjadi pondasi agama, yang menjadi patokan amal ibadah kita seluruhnya. Apabila amal ini baik, maka seluruh ibadah kita akan menjadi baik. Apabila ibadah ini jelek, maka semua amal ibadah kita akan terhitung jelek, yaitu ibadah yang menjadi rukun utama dalam agama Islam, menjadi penyambung antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah salat. Baik, akan kita baca pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 238 dan juga nanti pada surah An-Nur. Dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mahmud Hijazi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir Al-Wadih. Baik, kita baca ayatnya 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, hendaklah menjaga kalian semua, alas salawat, kepada solat-solat, wassalatil wusta, dan kepada solat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan merendahkan diri. Sebelum kepada tafsirnya, kita baca mufradatnya. Al-mufradat hafidhu ay dawamu alaiha. Artinya hafidhu ay dawimu alaiha, hendaklah kalian melazimi salat. Al-wusta, ma makna wusta? Al-mutawassitah, maknanya al-mutawassitah, yang berada di tengah-tengah. Awil fudla, atau yang lebih utama. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan al-wusta, salatul asri alal asahi, adalah salat asar menurut pendapat yang paling sahih. Qanitin, ma makna qanitin? Zakirin Allah fil qiyam, mengingat Allah ketika kita melaksanakan salat. Mudawimina ala dhara'ati wal khusya'. Mudawimin, kita selalu, ala dhara'ati, bersikap merendahkan diri, wal khusyuk, dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang langsung kepada maknanya. Makna as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. War ruknul amali al-ula, dan rukun yang bangsa amal. Al-awwal, yang pertama, alladzi yukarriru fil yaum khamsa marrat, yang kemudian diulang selama satu hari, khamsa marrat, selama 5 kali. Lima laha minal atharil fa'al, karena dalam salat itu, 5 karena laha, dalam salat, laha bagi salat itu, minal athar, ada atharnya, ada bekasnya, ada efek positifnya, al fa'al, yang sangat positif, yang sangat-sangat bekerja, fi tathirin nafsi, dalam membersihkan jiwa. Wahiyya kal bi'ri, maka salat itu diumpamakan seperti bi'r, seperti sumur. Yagtasilu minhul musalli, di mana yagtasil, mandi, minhu, dari sumur itu, al musalli, orang-orang yang salat. Khamsa marratin, mandi 5 kali, fil yaumi wal lailah, 1 hari 1 malam. Fahal yabqa alaihi minad darani, apakah tersisa apabila ada orang salat
atau mandi 5 kali di sebuah sumur, masih tersisa ad-daran, masih tersisa kotoran darinya. Walihada kulluh, oleh sebab ini semuanya, amarana bil muhafazati alaihna, kita diperintahkan untuk menjaga salat itu. Wa wada'aha bainal ahkam allati tata'allaqu bil buyut wal anfas. Wa wada'aha, dan Allah meletakkan salat itu bainal ahkam, di antara hukum-hukum, allati yang tata'allaqu berhubungan bil buyut dengan rumah tangga, wal anfas dan wal anfus dan jiwa dan pribadi manusia. Isyaratan ila annahu yajibu alla tashghuluna al-buyut wa ma fiha wa la anfusana anis shalah. Isyaratan, sebagai isyarah, ila annahu, bahwasanya salat itu, bahwasanya sya'an, yajibu alla tashghuluna, wajib, harus, alla tushghiluna, kepada tidak menyibukkan kepada kami, al-buyut, perkara yang ada dalam rumah-rumah, wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, wala anfusuna, dan tidak menyibukkan kepada kita perkara diri kita pada anis shalah, dari salat. Walil isyarati ila anna shalah wal ittisal billah mimma yasfirruh wa yazilu qadaratiha. Walil isyarah, dan sebagai isyarat, ila anna shalah, bahwasanya salat itu, wal ittisalu billah, dan berhubungan dengan Allah, mimma yasfirruh, adalah termasuk sesuatu yang membersihkan atau menyucikan ruh, wa yazilu qadarataha, dan membersihkan qadarataha, kepada kotoran-kotorannya, allati kathiran ma takunu sababan fil azmat taqa'u fil usrah, allati yang kathiran ma, seringkali, takunu sababan, menjadi sebab, fil azmatin, dalam azmat itu krisis, taqa'u fil usrati, yang terjadi pada keluarga. Wasta'inu bis sabri was salah, hendaklah kalian meminta tolong, kalian semua, bis sabri, dengan sabar, was salah, dan salat. Al-Baqarah 45. Hafidhu 'alas salati mutlaqan. Hafidhu, hendaklah kalian menjaga, 'alas salati mutlaqan, melaksanakan salat mutlaqan, secara mutlak, salat apapun. Tahfadhukum min kulli hammin, maka kalian akan dijaga, min kulli hammin, dari setiap sesuatu, ham, min kulli hammin, dari semua ham, dari semua kesumpakan, dari semua kerisauan, wa ghammin, dan kesumpakan, wa tahfadhukum minal fahsya wal munkar, dan kalian akan dijaga dari fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Khasatan as-salatul wusta wa hiya al-asr. Khasatan, lebih-lebih, khususnya, as-salatul wusta, salat wusta, wa hiya al-asr, dan itu adalah salat asar. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal ahzab, pada hari ahzab, syagaluna anis salatil wusta, syagaluna, telah menyibukkan kepada kami, anis salatil wusta, dari salat wusta, salatul asr, yaitu salat asar. Waktu salatil asri kama yaqulun, waktunya salat asar, sebagaimana dikatakan oleh mereka ulama, waktun wasatun, adalah waktu yang ada di tengah-tengah, baina waqtai adz-zuhri, di antara dua waktu zuhur, wal maghrib. Salat asar, sebagaimana dikatakan ulama, adalah waktunya di antara waktu salat zuhur dan salat maghrib. Fahiya mutawassitatun bihadal makna, maka kalau kita lihat ini, salat asar itu mutawassitatun bihadal makna, adalah salat yang sifatnya berada di tengah-tengah. Wa qumu lillahi khashi'in, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, salat kepada Allah, khashi'in, dalam keadaan khusyuk, dzakirin Allah, mengingat kepada Allah, duna siwahu, tidak mengingat selain Allah. Nah, itu adalah penafsiran dalam surah Al-Baqarah. Sekarang kita akan baca surah An-Nur ayat 56.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Wa aqimus shalah, hendaklah kalian melaksanakan salat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, wa atiur rasul, dan taat kepada rasul, la'allakum turhamun, agar kalian menjadi orang yang dirahmati. Tafsirannya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, innal amala salih lahu da'aim. Innal amala salih, sesungguhnya amal salih itu lahu da'aim, mempunyai faktor-faktor pendukung. Hiya iqamatus salah, adalah melaksanakan salat, allati hiya imaduddin, yang kemudian salat itu adalah imaduddin, tiang agama, allati tajurru ila fadail katsiratin, yang kemudian menyebabkan atau menarik, tajurru, menarik, ila fadail katsiratin, kepada fadilah-fadilah katsiratin, yang banyak. Watunhi an radailin katsiratin, dan menghentikan an radail, dari sifat hina, katsiratin, yang banyak. Wala ta'taridu bima yaf'aluhu ba'dul musallin minal khuruj an hududiddin. Wala ta'tarid, dan janganlah kalian melakukan bima yaf'aluhu ba'dul musallin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat, minal khuruj, dari keluar, an hududiddin, dari batasan-batasan agama. Faulaika, maka mereka itu, ya'tuna shalah, melakukan salat, ya'tuna bi shalatin, melakukan salat, la ruha fiha, yang tidak ada ruh di dalamnya. Salatun min ghairi aqlin, sebuah salat min ghairi aqlin, dengan tanpa dipahami, dengan tanpa khusyuk. Qad khalat minal khusyuk, karena salat mereka, orang-orang yang salat tanpa ruh itu, qad, sungguh, khalat minal khusyuk, salat mereka tidak ada khusyuk sama sekali, wal khudu, dan khudu, kepatuhan, wa kamalil istihdar, dan sempurnanya istihdar, hadir, atau hati hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ad-di'amah ats-tsaniyah, faktor pendukung kedua, az-zakah, adalah zakat. Fas-salatu litakwimil fardi awalan, maka salat itu litakwimil fardi awalan, adalah untuk memperbaiki individu awalan, pertama kali. Summal majmu' tsaniyan, kemudian salat zakat itu memperbaiki majmu', komunitas masyarakat, tsaniyan, berikutnya. Faz-zakatu, maka zakat itu litakwimil jamaah, adalah untuk menguatkan jamaah, komunitas masyarakat. Wa tasfiyatud dhamair, dan membersihkan dhamair, membersihkan hati, sesuatu yang tersimpan dalam hati. Wa taqwiyatul awasir, dan menguatkan hubungan. Taj'alul ummata kal bunyan al marsus, di mana zakat itu taj'alu, menjadikan, al ummata, kepada umat itu, kal bunyanil marsus, seperti bangunan yang sangat kokoh. Lihada kurinat daiman bis salati fil Quran. Lihada, oleh sebab hal ini, salat menjadi, zakat itu menjadi penguat, perekat di antara umat. Kurinat daiman bis salah, selalu dibarengkan, disandikan, daiman, selalu, bis salati, dengan salat, fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, hendaklah kalian taat kepada Rasul, la'allakum turhamun, niscaya kalian, agar kalian dirahmati. Wa fi hadza ijmalun likulli ma jaa bihi nabi la'allakum ba'da hadza turhamun, wa tilka hiya ad-di'amah ats-tsalitsah.
Wa fi hada, dalam hal ini ijmalu likulli ma jaa bihin nabi, adalah terdapat ijmal, sesuatu yang diringkas, likulli ma jaa bihin nabi, setiap apa yang ajaran yang dibawa oleh nabi, la'allakum ba'da hadza turhamun, supaya kalian setelah hal ini turhamun, mendapatkan rahmat. Wa hiya wa tilka hiya ad-di'amah ats-tsalisah, maka itu adalah faktor pendukung yang ketiga. Baik, itu saja yang dapat kita baca dari penafsiran dari surah Al-Baqarah dan surah An-Nur tentang salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.